adalah orang yang berbuat jahat pada kita. Kalau tadi kan cuma minta-minta, nggak berbuat jahat. Ini lebih serem lagi nih ya, lebih Iya, seru lagi lebih nih. seru Pada lagi. yang berbuat jahat. Orang secara umum cenderungnya kita kemudian bisa berbicara yang baik. Tapi kadang-kadang kita luput pada orang-orang yang kita tidak suka. Ini luar biasa dahsyat, balasannya lebih kejam daripada perbuatan ini. Sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya ikhwatal qaraida wal khanazir. Wahai saudaranya kera dan babi. Itu ya? Iya. Sampai begitu Sampai ya? begitunya Aisyah. Rasulullah tegur Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah bimbing istrinya secara langsung. Rasulullah mengatakan, doaku dikabulkan oleh Allah, sedang doanya dia tidak dikabulkan. Insya Allah. Dua tadi ya. Iya. Pertama orang tua kita, terutama ibu kita. Kemudian kedua adalah keluarga kita, terutama istri kita. Iya. Nah, setelah itu apa lagi, Sa? Setelah itu ya kepada orang secara umum. Ya, ya, ya. Orang secara umum cenderungnya kita kemudian bisa berbicara yang baik. Tapi kadang-kadang kita luput pada orang-orang yang kita tidak suka. Nah, ini dia. Nah, orang yang tidak suka di sini masalahnya. Kalau Iya, orang yang iya, kita iya. suka biasanya otomatis nih. Ya wajar lah ya. Wajar. Orang yang kita suka, sering interaksi, Iya. nggak ada problem, itu ya Betul. sudah biasa gitu Sudah ya. biasa. Nah ini Biasa. kepada orang yang Yang kita tidak nggak sukai. suka. Ya. Nah ini gimana nih? Kepada orang yang kita tidak sukai, Allah bimbing kita juga. Misalnya orang yang suka minta-minta pada kita. Atau peminta-minta. Iya, 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 iya. Tidak harus kepada kita, tapi orang peminta-minta. Iya, kadang-kadang kita cenderung kesel gitu ya. Kesel. Ini orang ini lagi, ini orang ini lagi. Gitu ya. Coba kita hati-hati, waspada. Waspada. Kenapa? Karena ada bimbingannya secara khusus dari Allah. Iya, 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 iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan kepada peminta-minta jangan kamu menghardiknya. Iya, iya. Subhanallah. Subhanallah ya. Gitu ya. Iya, ini hal yang Kalau misalnya menghardik enggak Ustaz, tapi Iya. dalam hati kesel gitu. Iya. Ini siap datang minta gitu. Kalau ini karena dia masih di batin, belum keluar. Kalau misalnya masih dalam hati, masih aman lah ya. Tapi kalau sudah keluar, begitu yang mau kita keluarkan karena kita akan berinteraksi dengan manusia, Iya. Itu enggak maka boleh. jangan. Iya. Kita sedapat mungkin. Ustaz, saya mau memberi pelajaran. Iya ya. Ketika kita tahu bahwa Allah membimbing kita dengan sesuatu, kita ikuti petunjuk itu. Gitu ya Ustaz. Iya. Walaupun kita ingin ngasih tahu dia datang tuh jangan hanya minta lah. Iya. Silaturahmi Terserah lah. apa Kalau misalnya ya, kalau misalnya mau memberikan bimbingan, tetap dengan kalimat yang baik gitu. Iya, iya. Kalau misalnya saya mau ngasih tahu dia, ya nggak apa-apa, kasih tahu tapi dengan cara yang baik. Yang baik. Yang baik. Jangan dihardik. Jangan dihardik, jangan Diusir lagi, ya. jangan beritahu dengan cara yang baik. Mungkin ada lagi Ustaz selain tadi meminta-minta, khusus minta-minta, kita dilarang menghardik, itu dilarang oleh Allah. Nah, kemudian apa lagi Ustaz? Nah, masih berkaitan dengan orang lain. Ya, orang lain yang kadang-kadang juga kita di sini luput adalah orang yang berbuat jahat pada kita. Kalau tadi kan cuma minta-minta, nggak berbuat jahat. Ini lebih serem lagi nih ya, lebih seru lagi lebih nih. seru Pada lagi. yang berbuat jahat Iya, berbuat jahat. atau musuh kita. Bisa jadi dia musuh kita, orang yang kemudian memberikan kepada kita kata-kata yang buruk, orang yang kemudian memberikan kita sikap-sikap yang buruk, mengganggu kita bahkan. Ternyata itu juga diatur ya. Itu juga diatur. Iya. Masya Allah ya. Iya. Gimana nih Ustaz? Allah mengatakan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Salam. Masya Allah. Udah, gitu ya. Dan jika mereka dibicarai oleh orang-orang jahil, Ya, ya, ya. qalu salama. Mereka berlalu, mereka bersikap, mereka berlalu dengan kalimat-kalimat yang salam, kalimat-kalimat yang selamat. Iya, iya, iya.
Gitu mereka menyikapinya. Ya, ini diantara apa yang Allah sebutkan tentang hamba-hambanya yang diakui oleh Allah sebagai hambanya Sang Maha Penyayang. Iya. Masya Allah ya. Ibadur Rahman. Jadi Iya. ini berarti kita juga harus bersabar ya dengan sikap orang yang tidak suka dengan kita. Betul. Dari kritikan, dari komentar-komentar yang tidak baik gitu ya. Iya. Gitu ya, Ustaz. Betul sekali. Dan memang berat ini, Ustaz ya. Berat. Kita cenderung membela diri, kemudian mengkonter dan lainnya. Justru Kalau kalau misalnya dia meluruskan nggak masalah, tapi dengan cara yang baik. Yang baik juga. Isinya jangan hoax. Jangan sampai kita berbicara ketika kita disikapi buruk oleh orang lain dengan jahil tadi, kita malah memfitnah dia. Itu dia ya. Kita malah menyebarkan hal yang hoax tentang dia. Jangan. Wow. Nah, Nabi ini kan contohnya di dalam hadits Muslim ya. Lewat sekelompok orang atau beberapa orang kemudian memberi salam kepada Nabi. Assalamu alayka ya Muhammad. Berbeda ini salam. Iya, bukan assalam tapi assam. Artinya apa ini? Artinya kebinasaan bagimu, wahai Muhammad. Kematian bagimu, wahai Muhammad. Itu ya. Rasulullah di sampingnya ada Aisyah, istri beliau radhiyallahu anha. Mendengar itu Aisyah marah. Marah dong Ini orang Yahudi ini yang ucapkan ini. Itu, ya. Itu bukan salam ya namanya. Bukan salam, dia bukan kutukan salam. Itu, iya, kutukan. Iya. Tapi mirip salam gitu kan. Iya. Assalamualaikum. Jadi iya. mirip salam tapi sebenarnya bukan salam yang mereka ucapkan. Iya. Sebenarnya Nabi dengar. Aisyah dengar. Begitu Aisyah dengar, Aisyah marah. Lalu Aisyah radhiyallahu anha membalas balik kalimat itu dengan yang lebih menohok gitu. Gitu ya. Aisyah balik untuk melaknat dia, iya. Semoga Allah melaknatmu, ya, kebinasaan bagimu, ya, dan seterusnya. Iya. Sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya ikhwatal qara'ida wal khanazir, wahai saudaranya kera dan babi. Subhanallah. Ini luar biasa dahsyat, balasannya lebih kejam daripada perbuatan ini. Itu ya. Iya. Sampai begitunya Aisyah. Rasulullah tegur Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah bimbing istrinya secara langsung. Ini kita belajar juga sekaligus bagaimana ketika istri kita melakukan tindakan salah dalam berbicara, bimbing langsung. Iya. Walaupun sebenarnya kalau dalam komunikasi umum ya mungkin wajar juga marah gitu ya. Iya, marah kan suaminya, Rasulullah lagi. Ternyata justru ditegur oleh Rasulullah. Konsisten. Bicara pada manusia, bicara yang baik. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah kemudian menegur Aisyah, wahai Aisyah. Ya, Rasulullah kaget dengan pembicaraan itu. Ditegurlah, dinasihatilah untuk tidak seperti itu. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkelit. Ya Rasulullah, tidakkah engkau dengar apa yang dia bilang? Rasulullah bilang, tidakkah engkau dengar saya sudah menjawab apa gitu. Akhirnya Rasulullah dengar. Iya. Rasul dengar. Apa jawaban Rasulullah? Wa'alaikum. Ya. Wa'alaikum. Cuma begitu aja. Itu artinya apa, Ustaz? Dan bagimu juga gitu kan. Ya. Sehingga dan bagimu juga. Rasulullah mengatakan, doaku dikabulkan oleh Allah sedang doanya dia tidak dikabulkan. Wow. Jadi balik lagi ke orang yang mengatakan itu. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita ya, ketika ada yang mengucapkan salam seperti itu atau semirip itu kepada kita, ya cukup kita balas dengan waalaikum. Iya, kalau kita tidak harus keluar dengan kata-kata yang di luar itu ya. Betul suara yang keluar tuh isinya kebun binatang lah atau apa, nggak perlu. Ternyata Rasulullah membimbing kita dengan cara yang sangat simpel, tidak banyak energi yang dikeluarkan, tinggal waalaikum. Iya, benar sekali, masya Allah. Jadi ini diantara luar biasa, ya, bagian daripada bimbingan kita. Dan memang untuk menerapkannya tentu nggak mudah.
Tentu nggak Iya, mudah. iya betul. Tapi paling enggak hari ini kita mendapat banyak insight, banyak pelajaran, Ustaz. Atau paling enggak mengingatkan lagi kalau kita pernah sudah mendengarnya kan. Iya betul. Ternyata oh iya ya, saya diingatkan lagi. Kayak saya ini. Iya ya. Berarti sekali lagi kita harus introspeksi diri, mengevaluasi diri. Ternyata banyak hal yang sebetulnya mungkin kita sudah tahu, tapi belum kita praktek. Sehingga kemudian bisa juga akhirnya kita lupa. Betul sekali. Allah Akbar. Masya Allah ya, luar biasa Ustaz apa yang disampaikan tadi. Bagaimana kita berakhlak. Salah satunya adalah bagaimana berbicara dengan baik, bahkan yang mulia seperti apa, kepada siapa, ya. Itu juga ada tempat-tempatnya tersendiri. Ya. Nah, satu lagi Ustaz, bagaimana kalau kemudian kita berkomunikasi, berinteraksi melalui online, misalnya media sosial. Nah, ini gimana ini? Apakah sama? Nah, ini gimana? Masya Allah. Di medsos ya Ustaz. Apalagi di era kita sekarang ini, medsos ini luar biasa. Iya. Media sosial kita tidak bisa pungkiri, hari-hari kita dikelilingi dengan media sosial. Hampir tidak ada waktu kita dalam sehari ini yang berlalu tanpa kita berinteraksi media sosial. Iya. Ada Facebook, Instagram, WhatsApp, apalagi apalagi sekarang TikTok ya. ada TikTok Iya. lagi. Nah, tentu tidak luput daripada itu semua. Iya. Kalau ulama kita mengatakan bahwa tulisan itu menempati tempatnya lisan. Tulisan itu menempati tempatnya lisan, Gitu sehingga ya. tulisan kita itu mewakili lisan. Termasuklah dia kategori untuk berbicara gitu. Kata-kata juga. Kata-kata walaupun juga. Walaupun melalui tulisan. Oke. Karena itu ya interaksi dengan medsos kita ini juga tetap harus kita perhatikan. Berarti harus berakhlak juga. Tetap harus berakhlak, harus melihat dengan siapa dia berinteraksi. Apalagi sering terjadi kesalahpahaman. Karena apa? Kadang-kadang kita nggak lihat orangnya ini, nggak tatap muka, asal komen, asal nulis status. Itu dia. Justru mungkin kadang-kadang apa yang dimaksud ya itu tidak sesuai dengan apa yang kita pahami. Maka di situ sering terjadi salah paham, Ustaz. Betul. Nah, maka harus lebih hati-hati menurut saya. Iya. Gimana, Ustaz? Iya, benar sekali, karena justru dengan tulisan inilah yang kadang-kadang harus lebih hati-hati. Kenapa? Kalau tulisan itu keluar dari seseorang, itu tidak ikut emosinya, tidak ikut mimik wajahnya, tidak ikut semuanya, cuma ada di tulisan aja. Sehingga kadang salah untuk memahami apa yang dimaksud ya, karena nggak ada emosinya gitu ya. Emosinya. Iya, kadang-kadang bercanda dikira serius. Nah, itu. Sekarang kalau ketemu langsung kita ketahuan, oh ini bercanda, ya kan, karena body language-nya ini kan ketahuan gitu ya, gerak-geriknya gitu ya. Ketika ditulis bisa jadi itu menjadi malapetaka karena kita tidak memahami apa yang dimaksud. Gitu. Betul. Sehingga justru tulisan ini kadang butuh kehati-hatian lebih dibanding. Apalagi tulisan itu kadang-kadang nggak bisa dihapus. Dan dia kalau udah keluar kadang-kadang terkopi kemana-mana. Iya, dan bisa diulang-ulang bacanya. Nah. Kalau lisan kadang-kadang misalnya orang menghina kita misalnya, kadang-kadang lewat gitu aja kita sudah lupa. Nah, mungkin gitu ya. Nah, ini tulisan ini bisa sakit terus ini ketika dibaca. Ini kok kemarin gini. Waduh, apalagi kemudian nggak bisa hilang jadi viral gitu ya, viral. Wah, ini lebih berbahaya ya, saya kira itu. Betul. Oke, baik. Mungkin ada pesan Ustaz untuk menutup perbincangan kita berkaitan dengan berbicara dengan baik kepada sesama manusia ini. Iya, pembicaraan kita dengan manusia memang pembicaraan yang luas. Banyak hal yang kita bahas terhadap manusia. Mungkin bisnis, mungkin masalah keluarga, pergaulan yang lain dan sebagainya. Kesemua itu meninggalkan kesan di hati manusia. Manusia bisa memiliki pengalaman yang
dia kemudian mengambil pelajaran dari kalimat-kalimat itu, dan manusia bisa saja juga kemudian jatuh dalam hal yang merusak masa depannya disebabkan karena kata-kata. Iya. Maka kita dibimbing oleh Allah untuk selalu memperhatikan kalimat kita yang keluar dari lisan kita, yang kita tujukan kepada orang-orang. Dia seperti panah-panah yang keluar dan akan meleset masuk kepada sasarannya. Biarkan dia keluar yang kemudian memberikan kebaikan buat orang lain, dan jangan sampai menghancurkan kehidupan orang lain. Iya. Masya Allah. Gitu saja ya. Iya. Teman-teman sekalian ya, perbincangan kita ini Masya Allah bagi saya ini ilmu ya, dan banyak sekali pengingat-pengingat yang harus kemudian menjadi perhatian lebih ya, agar berkata-kata, berucap ya, yang bagian daripada akhlak yang diajarkan kepada kita ya, itu bisa kemudian kita implementasikan dengan baik, sehingga kita bisa berdampingan dengan sesama manusia ya, dengan kerabat kita, dengan keluarga kita, dengan orang tua kita, atau siapapun ya di sekitar kita, itu menjadi suatu pergaulan yang menyenangkan, yang membahagiakan dan memberikan kebaikan kepada semuanya. Terima kasih Ustadz Sarullah Hamid atas kedatangannya dan perbincangan kita pagi hari ini ya. Mudah-mudahan perbincangan kita pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.